أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, keajaiban seorang mukmin adalah pada dua hal. Ini yang oleh Nabi, orang mukmin itu selalu dipuji. Bagaimana pujian Nabi terhadap orang mukmin? Apa kata Nabi? Ajaban li amril mu'min, adalah sebuah keajaiban, sungguh ajaib urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya urusannya, semua urusannya adalah baik. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak terjadi kecuali bagi orang yang beriman. Apa dua hal itu? In aswabathu sarra'u syakara, kalau ada hal yang baik, ada hal yang membuat ia bahagia, dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, mendapatkan anugerah Allah, syakar, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, bersyukur itu baik baginya. Jadi kalau orang beriman oleh Allah diberi nikmat, dia tidak berfoya-foya dengan kenikmatannya. Dia juga tidak akan sombong dengan kenikmatannya. Dia sadar bahwa kenikmatan itu hanyalah titipan Allah. Bahkan dia akan menginfakkan sebagian dari yang diberikan Allah itu untuk dikembalikan ke jalan Allah, karena dia bersyukur. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang bersyukur itu? Di antaranya adalah selain dia meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, dia juga memanfaatkan yang Allah berikan sebaik mungkin. Kalau Allah sudah memberikan yang terbaik, maka dia tidak menyia-nyiakan yang terbaik itu. Jangan seperti orang yang suka berkata, kalau nanti saya punya ini, kalau nanti saya punya harta segini, saya akan berinfak. Kalau nanti saya punya mobil ini, saya akan pakai untuk. Kalau nanti itu kapan? Itu adalah hayalan, imajinasi. Nah, orang mukmin tidak begitu. Orang mukmin sudah yang ada syukuri. Yang ada syukuri, maksimalkan, berikan di jalan Allah. Bersedekah, berinfak, jangan menunggu kaya. Ada kadang saudara-saudara kita, orang-orang di sekitar kita mau berinfak kalau sudah kaya. Mau memberi kalau sudah kaya. Akhirnya secara logika, bagaimana Allah memberikan kekayaan kalau dia sendiri nggak peduli pada orang lain? Coba sistem konsepnya diubah. Jangan kaya dulu baru memberi, tapi memberi dulu. Insya Allah dengan memberi itulah Allah akan menambah dan membuat kita kaya. Jadi konsep sedekah itu adalah konsep yurbi kalau kata Al-Quran itu. Bagaimana yurbi? Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Allah memusnahkan riba wa yurbi, dan Allah menumbuh kembangkan. Jadi sedekah itu bisa menumbuh kembangkan 1 jadi 10 kalau hitung-hitungan Qur'annya. Bahkan di ayat yang lain Al-Quran tidak hanya 10 tapi sampai 700. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Inilah ayat yang menjelaskan tentang sedekah. Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Ini konsep kaya, konsep agar harta kita makin naik, bukan ditumpuk, dikumpulin sebanyak-banyaknya, ditabung sedemikian rapi. Al-Quran konsepnya adalah sedekah, berbagi. Yurbi, dengan begitu, dengan berbagi itu
maka Allah akan menumbuh kembangkan menjadi kebalikan dari riba. Nah, oleh karenanya orang-orang yang beriman akan berusaha untuk syakar, bersyukur. Kemudian wa in asabathu dharra'u sabar. Kalau ada kejadian yang gak enak, kalau mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak nyaman, kesedihan, musibah, sesuatu yang membuat kita bersedih hati, gundah gulana, dia sabar. Ketika sabar yang dipilih, kata Allah, fakana khairan lahu, maka sabar itu adalah baik baginya. Jadi syukur baik, sabar baik. Karena diberi nikmat oleh Allah baik, diberi ujian, musibah oleh Allah baik. Itulah orang beriman. Tentu ketika dia mendapatkan musibah, sabarnya dia diwujudkan dengan apa? Misalnya tidak mengeluh, tidak protes, apalagi melampiaskan kecewaannya kepada Allah dengan ngomel, dengan memendam rasa kecewa misalnya, tidak, tapi menanamkan keyakinan bahwa ini adalah ujian dari Allah. Allah sedang menguji saya. Ingat bagaimana seorang anak diuji terlebih dahulu untuk bisa naik kelas. Apalagi dalam kehidupan kita, Allah akan melihat seberapa tinggi kualitas individu kita, kualitas kita sebagai seorang mukmin ketika kita mampu melewati fase-fase ujian itu. Dan kata Allah, jangan kamu mengira kamu beriman sampai kamu mendapatkan ujian dari Allah. Oleh karenanya, kalau ada saudara-saudara kita yang kondisinya lagi terpuruk, jangan dijauhi, datangi, hibur. Saya kemarin ketemu dengan saudara seiman, kondisinya lagi terpuruk, kita silaturahim, kunjungi, hibur. Ini insya Allah sampaikan, insya Allah hanya sementara. Yakinlah selalu, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. Tidak akan begitu terus. Ingat bahwa dalam perjalanan, ketika kita menjumpai sebuah turunan yang terjal, atau kita menjumpai sebuah tanjakan yang begitu dahsyat naik, ingatlah bahwa itu tidak akan terus naik seperti itu. Di atas sana akan ada jalan yang datar, dan bahkan setelah jalan yang datar itu akan ada turunan. Malam, seberapa gelap malam, sedahsyat apapun malam, maka yakinlah setelah malam akan ada siang. Setelah kegelapan yang begitu panjang akan ada cahaya yang akan menerangi, akan ada siang di hari esok. Begitulah kehidupan. Jadi tidak kemudian protes, menganggap sudah final, menganggap sudah selesai, menganggap sudah tidak ada harapan. Tidak. Orang beriman akan selalu berhusnuzon, akan selalu berbaik sangka, melahirkan harapan-harapan. Jadi tidak pernah putus asa. Santai, bawa tenang. Yakinkan pada diri kita, Allah sedang mempersiapkan yang lebih baik dari semua ini. Jadi enak kita kalau gagal satu hal, misalnya sesuatu yang kita perjuangkan gagal, tapi kita berjuang misalnya, berjuang keras menjadi PNS misalnya, tiba-tiba setelah melalui tes, melalui proses-proses dan tahapan-tahapannya, kita gagal. Santai. Kenapa? Tanamkan keyakinan dalam diri kita, Allah sedang menyiapkan yang lebih baik. Enak kalau begitu. Inilah orang beriman. Insya Allah tidak ada penyesalan yang terjadi. Tidak ada orang yang selalu sukses. Allah akan menguji. Tentu Allah menguji semua orang dengan kadar dan kondisi yang berbeda-beda. Ada yang berupa hutang misalnya, ada yang sudah kerja berpuluh-puluh tahun tidak naik-naik pangkat, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan keluarganya retak. Banyak sekali ujian-ujian ini, dan Allah menggunakan kata la nablu, sungguh, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Sungguh, kata Allah. Allah menggunakan lam di situ. Artinya lam muzallaqah, lam yang juga bermakna taukid. Sudah di situ, sudah pakai lam, di belakang masih pakai anna.
wala nabluwanna. Nah, itu litakid, untuk benar-benar mengukuhkan. Artinya orang yang hidup pasti oleh Allah akan diuji. Kalau tidak ingin diuji, solusinya satu, mati. Selesai ujian. Tapi selama kita masih hidup, ujiannya akan selalu ada. Apa ujiannya itu? Minal khawfi, rasa takut. Takut apa? Takut gak ada yang bisa dimakan, takut mati dalam keadaan buruk, dalam keadaan suul khatimah. Macam-macam ujian. Mungkin ada kiai yang diuji, wah gimana kalau masa kita, santri-santri kita, pengikut-pengikut kita kabur. Itu ujian bagi kiai. Seorang PNS akan diuji, gimana kalau nanti besok saya dipecat misalnya. Begitupun semuanya, bahkan presiden pun diuji. Waduh, gimana saya kalau di demo, saya di-impeach misalnya, diturunkan di tengah jalan. Terus semua segmen kehidupan ada ujian-ujiannya tersendiri. Dan kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali atas kadar kemampuannya. Jadi yakin, tenang kita. Siapapun kita, apapun profesi kita, yakinlah ujian yang menghampiri kita adalah sesuatu yang Allah titipkan kepada kita sebagai orang yang mampu melewatinya, sebagai sosok yang mampu menjalaninya, bukan kepada orang yang tidak mampu. Yang tidak mampu kita lakukan tidak akan diberikan Allah kepada kita. Jadi kalau kita memiliki musibah, memiliki kesedihan, memiliki ujian yang menurut kita berat, yakinlah dan teruslah minta tolong kepada Allah bahwa yakinlah bahwa kita mampu menyelesaikan itu. Santai, bismillah, yang terpuruk bersabarlah. Itu berarti diberikan kepada kita karena kita dipandang oleh Allah mampu melewatinya. Kalau kita bersabar, insya Allah Allah akan hadiahkan hal-hal yang lebih baik setelah itu. Inilah perkara orang-orang yang beriman. Dua keajaiban, dia akan selalu santai. Kenapa? Semua kehidupannya menjadi baik karena dua hal tadi. Kalau ada yang baik, kalau ada nikmat, syakar, dia bersyukur dan itu baik bagi dia. Kalau ada yang nggak baik, yang nggak enak, yang nggak nyaman, yang membuat sedih, sabar, dan itu maka dia bersabar dan itu baik baginya. Dua hal semuanya sama-sama baik, dan ini kata Nabi hanya terjadi pada orang-orang yang beriman. Semoga kita senantiasa termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman sampai Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, and share. Bagi Anda yang mendukung, kami doakan semoga Anda senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.